berlaku. Perkenalkan, nama saya Andi Sutriyadi, NIM 17 OSP 184. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 17 OSP 183. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 17 OSP 177. Perkenalkan, nama saya Murni, NIM 17 OSP 182. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asaf, NIM 17 OSP 185. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syahrir, NIM 17 OSP 176. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulianto, NIM 17 OSP 179. Perkenalkan, nama saya Ismanto, NIM 17 OSP 180. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai proyek kerja robotika industri sebagai tugas pengganti final. Adapun judul dari proyek ini yaitu lengan robot menggunakan metode perekaman dengan kontrol potensiometer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Tentang studi kasus. Lengan robot ini digunakan untuk memindahkan benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Lengan robot ini menggunakan metode perekaman yang telah disetting pada program, sehingga pola perekaman atau pola pemindahan berjalan secara kontinu karena pada lengan robot telah direkam. Pada industri, lengan robot yang menggunakan metode perekaman telah banyak digunakan untuk mengurangi tenaga dan kinerja secara terus-menerus. Lengan robot yang kami buat ini menggunakan 4 pola perekaman untuk pemindahan benda. Selanjutnya, simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan komponen yang digunakan pada bodi lengan robot. Pada bodi lengan robot kita menggunakan motor servo. Pada lengan robot kita menggunakan 4 motor servo, 1, 2, 3, dan 4. Motor servo membutuhkan sinyal input 0 derajat sampai 180 derajat. Dalam motor servo terdapat gear-gear yang dapat memutar untuk menggerakkan lengan robot. Sekian dan terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang board control. Board control adalah papan untuk mengontrol pada lengan robot. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang komponennya. Yang pertama adalah potensio, merupakan input ADC, analog digital converter. Pada Arduino yang digunakan yaitu input A2, A3, A4, dan A5 pada Arduino. Kemudian Arduino sebagai prosesor. Di dalam Arduino terdapat program untuk mengendalikan servo dan merekam sudut servo. Kemudian Arduino akan diberi program menggunakan bahasa C++ dan akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah diproses dalam microcontroller atau Arduino, maka akan mengontrol servo pada digital output dan pada Arduino. Pada digital output digunakan input yaitu pin 3, 4, dan 5 yang dihubungkan ke data pada motor servo. Kemudian di sini ada terminal 2 pin, merupakan suplai tegangan 5 volt yang dihubungkan pada VCC dan ground motor servo. Kemudian di sini ada push button, disambungkan pada digital output pin 13 untuk PB rekam dan pin 12 untuk PB play. Demikianlah penjelasan saya tentang board control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari lengan robot. Yang pertama yaitu base servo, merupakan alat yang bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua itu shoulder servo, merupakan lengan
bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu elbow servo. Sama seperti lengan, dia juga bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian wrist servo. Ini merupakan bagian pergelangan yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian grip yang bisa menjepit benda kerja. Oke, itu saja bagian-bagiannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan file header pada program lengan robot. Nah, pertama di sini kita menggunakan include servo data, include EPROM data. Nah, di sini include di sini kita maksudnya untuk memberitahu kepada kompilator bahwasanya kita menggunakan library servo dan EPROM. Servo itu sendiri ya library untuk komponen motor servo, dan EPROM itu untuk merekam. Kan nantinya kita menggunakan fitur perekaman pada lengan robot nantinya. Jadi kita menggunakan library EPROM ini. Nah, selanjutnya ini servo, my servo 1, servo my servo 2, servo my servo 3. Nah, di sini ini adalah variabel untuk menyimpan data motor servo. Nah, kebetulan pada lengan robot kita menggunakan 4 motor servo. Jadi kita menamai masing-masing motor servo tersebut. Yang pertama, untuk servo pertama kita menamai my servo, yang untuk motor servo kedua kita menamai dengan my servo 1, dan begitu seterusnya. Jadi ini variabel untuk menyimpan data atau nama terkait masalah motor servo atau keempat motor servo yang kita gunakan. Contohnya integer, data file 1, dan seterusnya. Ini merupakan istilah yang kita gunakan pada program di void loop nantinya atau void setup. Data file itu kita asumsikan sebagai potensio. Nah, sini juga pin servo 1, pin servo 2, pin servo 3, dan pin port 1, 2, 3. Nah, ini pin servo artinya ini berada pada pin 4, pin servo 2 berada pada pin 5, dan pin servo 3 berada di pin 6. Pin port itu dia menggunakan input analog, itu di A2, A3, A4, dan A5 serta sudut ke 0. Integer PB rekam itu maksudnya push button yang kita gunakan untuk perekaman nantinya berada pada pin 13, serta untuk play itu berada pada pin 12. Nah, mungkin hanya itu pada perekaman file header pada program lengan robot. Sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya nantinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Syahrir, NIM 17SP176. Saya dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan, Kampus Politeknik Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang void setup dari program lengan robot ini. Yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita lihat di sini, yang pertama ada sebuah kurung kurawal yang dimana di setiap kita membuat program maka harus atau dapat dipastikan kurung kurawal ini ada, sebagaimana kita gunakan pada void setup dan void loop. Terus selanjutnya di sini ada variabel my servo. My servo ini adalah sebuah variabel yang telah dibuat sebelumnya pada penginisialisasi sebelumnya di atas, yang dimana ada my servo 1, my servo 2, dan my servo 3. Adapun perintah attack di sini yaitu adalah untuk menghubungkan antara my servo, variabel my servo dengan pin servo. Adapun pin servo yang digunakan sebagaimana telah diinisialisasi juga sebelumnya, ada pin servo 1, pin servo 2, dan pin servo 3. Kenapa kita membuat sampai 4? Karena ada 4 servo yang kita gunakan.
Baik, selanjutnya di sini ada pin mode. Pin mode ini adalah sebuah perintah atau perintah program yang kita gunakan untuk menginisialisasi sebuah variabel di kaki Arduino. Misalnya di sini kita pakai pin mode PBRekam. PBRekam ini adalah sebuah variabel juga yang dimana sudah diinisialisasi juga sebelumnya di atas. PBRekam dia berada di kaki 13 pada Arduino. Adapun dia di sini bentuknya adalah input. Pin mode dapat digunakan juga untuk menentukan apakah dia input ataupun output. Kalau kita lihat di sini, dia digunakan sebagai input pull up. Input pull up maksudnya adalah dia menggunakan resistor internal dari Arduino itu sendiri. Di sini sama di bawahnya pin mode play. Dia juga digunakan sebagai input pull up, yang dimana dia juga terhubung pada resistor internal dari Arduino itu sendiri. Selanjutnya ada serial begin. Serial begin ini adalah berfungsi untuk menyeting kecepatan data dalam bit per second. Ada beberapa serial begin yang dapat kita gunakan sebenarnya, yang dimana diantaranya 300, serial begin 300, 1200, 2400, 4800 dan 9600. Adapun kita gunakan di sini adalah serial begin 9600. Ini adalah yang mempengaruhi kecepatan komunikasi serial antara input output dari Arduino. Baik, mungkin itu yang dapat kami jelaskan untuk bagian void setup. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan program pada dengan robot pada bagian void loop. Nah, void loop ini merupakan program pada Arduino yang dimana void loop ini mengulang program secara terus-menerus sampai Arduino itu tidak mendapatkan supply. Nah, di sini terdapat fungsi if, artinya jika tombol play membaca sama dengan 0, digital read play sama dengan 0, dia akan mengeksekusi program yang saya blok ini. Nah, oke. Pada My Servo 1, 2, 3 ini servo yang telah diberi alamat pada pendeklarasian yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, servo ini membaca EEPROM atau perekaman pada address 0. Begitu seterusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15. Nah, di sini terdapat delay sebesar 800 milisecond. Nah, setelah if, di sini ada fungsi else. Artinya jika play tadi tidak sama dengan 0, selain dari sama dengan 0, maka lengan robot akan dapat dikendalikan secara manual atau menggunakan potentiometer. Data file ini merupakan variabel yang telah mengkonversi nilai ADC dari pin port, nilai ADC sebesar 0 sampai 1023 menjadi sudut 0 sampai 180 yang akan diberikan sinyal pada servo. Nah, di sini My Servo membaca data file, artinya servo yang telah membaca sinyal yang ada pada data file yang telah mengkonversi nilai ADC 0 sampai 1023 menjadi sudut 0 sampai 180. Oke. Ini terdapat delay sebesar 200 milisecond. Nah, ini merupakan program dari perekaman, yaitu di sini terdapat fungsi if. If jika digital read, artinya digital membaca rekam sama dengan 0, artinya push button rekam ini sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi program yang di bawahnya. While ini
fungsi while ini artinya fungsi pengulangan. Artinya jika setelah program selesai maka akan mengulang kembali. Nah, di sini terdapat delay sebesar 50 milisecond. Nah, selanjutnya terdapat lagi fungsi if. Artinya jika sudut ke ini adalah variabel yang telah dibuat pada pendeklarasian tadi, yang telah dibuat oleh teman saya. Jika sudut ke sama dengan 0, maka EPROM akan merekam data file 1, 2, 3 pada alamatnya masing-masing 0, 1, 2, 3. Nilai data file ini akan disimpan pada address pada EPROM yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ada program sudut ke plus, artinya akan sudut ke sama dengan 00 ini sama dengan 0 ini akan menjumlah dari 0 menjumlah menjadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini serial print ini merupakan program untuk menampilkan pada serial monitor. Oke. Di sini ada lagi else if. Nah, else if ini jika program pada sudut ke sama dengan 0 telah dieksekusi, maka sudut ke plus akan menjumlah, di sini akan menjadi 1, sehingga dia akan mengeksekusi program yang ini, yang saya blok ini. Nah, ini merupakan pola kedua dari lengan robot. Ini pola ke-1, pola pertama. Nah, di sini kita memberikan address yang berbeda pada EPROM 4567, tapi dia tetap membaca data yang telah dikonversi dari potensio. Nah, seperti halnya tadi, di sini ada program sudut ke plus, artinya dia akan menjumlah lagi di sini menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, sama halnya tadi ini serial print. Serial print ini akan menampilkan pada serial monitor, artinya menampilkan sudut yang telah direkam jika kita menekan pegu rekam. Program yang di bawah ini sama halnya yang telah saya jelaskan yang di atas, cuman menjadi perbedaan yaitu address pada EPROM ini. Di sini dia menggunakan alamat 12, 13, 14, 15 ini karena merupakan pola ketiga dari perekaman EPROM. Nah, di sini merupakan sudut ke sama dengan 0, artinya dia akan kembali ke sudut ke sama dengan 0. Berikut ini juga merupakan tampilan pada serial monitor. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari lengan robot yang telah kami buat. Kami menggunakan potentiometer untuk penggerak pada motor servo. Potensio ini mengkonversi nilai 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180 karena sinyal yang dikonsumsi oleh potensio ini sebesar 0 sampai 180 derajat. Pada potensio pertama sebagai penggerak base servo, dan untuk potensio kedua sebagai solder servo, potensio ketiga sebagai elbow servo, dan yang potensio keempat sebagai pengontrolan grip servo. Untuk pengontrolan ini diproses di microcontroller, dan tombol ini sebagai perekam dan yang tombol ini sebagai tombol play. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melakukan demonstrasi alat lengan robot. Di sini saya akan memindahkan botol ini dari konveyor 1 ke konveyor 2. Mari lihat rekamannya. Nah, untuk rekaman pertama itu kita tekan saklar ini, lalu kita gerakkan potensio untuk mengambil botol.
Nah, ini rekaman pertama, lalu kita kemudian lakukan rekaman kedua. Kita klik setelah ini. Ini kadang ini error sedikit dengan robotnya, ya. Nah, rekaman kedua, lakukan rekaman ketiga. Yang pertamanya. Oke, kita mulai. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Kita ulang lagi ya rekamannya. Ya, di sini saya akan melakukan proses secara manual, menggerakkan dengan robot dengan potensiometer. Oke, kita lihat. Nah, oke, lalu saya pindahkan ke conveyor ini. Nah, itulah video melakukan proses secara manual, memindahkan botol ini ke konveyor ini, konveyor 1 ke konveyor 2 melalui potensiometer. Nah, itulah video melakukan proses secara manual, memindahkan botol ini ke konveyor ini, konveyor 1 ke konveyor 2 melalui potensiometer.